Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk bahan utama
Ini saya ambil, kita ambil piring, kita akan lihat bagian tengahnya. Kalau kita cek bahannya ini kurang lebih kayak yang saya Masya Allah ini rasanya sangat enak, jadi manis, legit, dan gurih ya. Bagian bawahnya tuh masih ada kayak sisa-sisa santannya, pati santan. Kemudian bagian atasnya itu ada karamel yang terbuat dari gula. Nah ini ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah untuk penggunaan singkong saya menggunakan kurang lebih menggunakan kantong plastik es ya yang bening yang ukuran 1 kilo. Nah ini kita masukkan setengah, hampir setengah dari tadi.
seperti ini udah jadi. Dan ini warnanya cantik banget, aromanya harum, rasanya jangan ditanya, enak banget. Kemudian agar getuk lindri ini semakin manis dan legit, saya kasih es. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini bahan pertama saya menggunakan singkong ya, sekitar 2 kg. Ini singkongnya udah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong juga. Selanjutnya saya akan sirapi dengan air. Untuk penggunaan airnya disesuaikan dengan banyak singkongnya ya, yang pastikan nanti singkongnya itu semuanya terendam dengan air. Jadi ini singkongnya 2 kg, saya menggunakan air sekitar 3 liter ya untuk merebus singkongnya. Kemudian untuk proses perebusan ini saya menambahkan 1 sendok makan ketumbar bubuk agar nanti baunya harum, dan juga 2 sendok makan kaldu ayam. Jadi nanti singkong yang kita masak ini rasanya akan gurih dan baunya sangat harum. Oke, ini kita aduk agar kaldunya itu larut ke dalam air dan ketumbarnya itu menyebar ya. Nah, selanjutnya ini akan saya masak sampai singkongnya itu benar-benar matang, merekah dan juga lembut. Oke, sambil merebus singkong ini kita akan bikin bumbu dalamnya ya. Nah, untuk bumbu pertama di sini saya menggunakan cabai merah keriting. Jadi ini saya gunakan sebanyak 10 helai atau 10 lembar, kurang lebih sebanyak 50 gram. Nah, cabai ini akan kita potong kecil-kecil. Kemudian di sini saya juga menggunakan daun seledri atau daun sop kurang lebih 20-30 gram. Semakin banyak daun seledri yang kita gunakan, maka nanti hasilnya akan semakin harum dan semakin enak. Nah, ini sama, saya potong juga kecil-kecil ya untuk daun seledrinya. Kemudian di sini saya juga menggunakan tempe, ini 1 keping tempe. Kalau mau lebih banyak penggunaannya juga bisa. Ini sama, tempenya akan saya potong kecil-kecil atau saya cincang halus. Oke, ini tempenya udah selesai. Selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu dasarnya. Ini saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu dasar atau isian, di sini saya menggunakan 6 siung bawang merah ukuran kecil, kemudian 3 siung bawang putih ukuran sedang, dan juga 1 butir kemiri. Kemudian saya juga menambahkan 10 buah cabai rawit kecil, serta tadi ini cabai merah keriting yang sudah saya potong-potong juga kita masukkan. Jadi akan kita haluskan bersamaan dengan bawang dan bahan lainnya. Kemudian saya juga menambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk, dan juga di sini saya menggunakan lada bubuk sedikit aja, sekitar setengah sendok teh. Terakhir saya tambahkan kaldu jamur sebanyak setengah sendok makan agar nanti rasanya nggak hambar ya. Oke, ini akan saya haluskan semua bahannya. Nah, jika udah seperti ini udah cukup ya, jadi nggak usah terlalu halus, biarkan masih ada lebaran-lebaran cabenya. Kita akan sekarang mulai menumis. Saya tambahkan sedikit minyak sekitar 50 ml, biarkan sampai panas. Sudah panas barulah kita masukkan tadi bumbu ulekan yang udah kita halusin, yang ada cabai bawang. Oke, ini udah cukup, barulah kita masukkan potongan-potongan tempe. Nah, jadi kita masakin dulu, harumin dulu bumbu cabenya, baru kita masukin tempe ya. Nah, ini kita masak kembali sampai tempenya matang. Kemudian tidak lupa saya tambahkan garam, dan juga ini saya tambahkan gula sekitar setengah sendok makan. Jadi untuk rasanya ini teman-teman sesuai dengan selera ya. Kalau misalnya suka asin bisa tambahin lagi kaldu dan juga garam. Kalau lebih suka manis juga bisa tambahin lagi gula. Sekarang saya akan merasanya, apakah rasanya udah pas. Jadi sengaja saya bikinan untuk isian ini agak manis ya, karena untuk tadi singkongnya itu udah gurih banget. Oke, ini udah cukup. Sekarang kita cek singkong yang udah kita rebus tadi. Nah, jika udah lembut seperti ini ya, bisa dilihat. Jadi dia tuh udah merekah dan pecah. Kita matikan api kompornya. Kemudian ini akan kita tiriskan. Jadi pastikan singkongnya ini benar-benar kering ya teman-teman. Ini singkongnya udah kering, langsung aja saya masukkan ke dalam wadah, kita bagi dua. Kemudian akan saya haluskan singkongnya menggunakan ulekan atau penumbuk.
Oke, ini singkongnya udah halus semua, jadi 2 kilo singkong. Kemudian ini saya sediakan 1 buah gelas. Saya masukkan 2 butir telur. Kemudian saya tambahkan sekitar setengah sendok makan kaldu ayam. Nah, ini kita kocok lepas ya telurnya. Barulah setelah itu kita siramkan di atas yang sudah saya haluskan. Oke, kemudian ini tidak lupa daun seledri yang tadi sudah kita potong kecil-kecil juga kita masukkan ke dalam singkong yang sudah kita haluskan. Jadi ini bahan tambahannya yaitu daun seledri dan juga 2 butir telur ya. Nah, ini akan saya satukan semua bahannya agar tercampur rata. Oke, ini semua bahannya sudah tercampur rata, telur dan daun seledrinya juga sudah menyatu. Kemudian ini tadi, nah ini isian tempe pedas yang sudah saya masak ya dengan berbagai bumbu. Ini udah enak banget, rasanya tuh asin dan manis. Kemudian kita akan mulai membentuk ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa tangannya ditaburi dengan tepung kanji atau tepung tapioka. Kalau nggak punya tepung kanji atau tepung tapioka bisa juga menggunakan minyak. Agar apa? Agar nanti saat proses pencetakan ini adonnya itu nggak lengket di tangan. Karena ini tadi kan ada telur dan juga adonan dari singkongnya ini juga agak lumayan basah. Nah, ini kita pipihkan adonannya, kemudian kita isi bagian tengah adonan. Nah, seperti ini. Barulah kita tutup ya isiannya. Nah, cara bikinnya gampang banget. Nah, ini kita bentuk lonjong atau kita bentuk memanjang seperti ini. Nah, jadi ini kita bentuk seperti kroket singkong ya teman-teman, atau juga bisa kita bikin seperti comro gitu. Nah, ini jadi seperti ini ya. Nah, ini hasilnya setelah saya isi jadi dapat 18 pergedel singkong, atau ini bisa disebut juga dengan kroket singkong isi. Nah, kemudian saya juga sediakan tepung panir atau tepung roti. Langsung aja kita celupkan ke tepung roti. Jadi ini tidak perlu kita gunakan telur lagi ya untuk mencelup. Cukup kita tekan-tekan aja, nanti tepung rotinya itu akan menempel dengan sendirinya adonan. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Oke, saya akan selesaikan untuk mencelupnya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Setelah saya celup di panir, dapatnya sekitar 30-an potong atau 30-an kroket singkong, dan ini bentuk pipi untuk anak-anak. Ini bisa awet sampai 1 bulan kalau kita bekukan di freezer, tinggal kita goreng sewaktu-waktu. Oke, ini akan kita coba goreng dulu ya. Kemudian pada saat proses menggoreng, teman-teman bisa gunakan api besar agar nanti minyaknya tuh benar-benar panas. Jadi kalau minyaknya panas itu, pergedel singkong ataupun comro ini, ataupun kalau kita sebut dengan kroket singkong ini tidak akan pecah. Jadi dia cantik banget nanti hasilnya, tetap utuh. Nah, kita goreng sampai warnanya tuh kecoklatan banget ya. Nah, jika seperti ini udah boleh kita angkat. Kemudian saya akan coba untuk yang menggoreng bentuk pipi. Nah, bentuk pipi ini nanti hasilnya akan jauh lebih crispy karena dia itu tipis, jadi sampai ke dalamnya itu benar-benar crispy banget. Dan rasanya itu benar-benar enak seperti perkedel kentang ya, jadi original gitu. Oke, ini udah boleh kita angkat, udah kecoklatan banget. Nah, ini untuk hasil yang sudah saya goreng. Untuk bentuk pipi ini dijamin lebih crispy dan rasanya enak seperti perkedel kentang, bahkan lebih enak ya. Kemudian untuk bagian samping yang di dalam wadah itu bisa kita simpan di kulkas, bisa awet 2-3 minggu kalau kita simpan di freezer. Nah, untuk yang digoreng, yang ini bentuk bulat memanjang atau lonjong. Ini bagian isinya akan saya coba. Bismillah. Masya Allah, ini enak banget, cocok banget buat cemilan keluarga dan bisa digoreng sewaktu-waktu. Tinggal kita simpan di freezer aja bagi yang belum digoreng. Nah, untuk resep yang keempat ini saya menggunakan singkong yang udah saya rebus. Ini sekitar 500 gram. Kita pilih ubi yang empuk ya, atau singkong yang empuk. Ketika sudah kita rebus seperti ini, selanjutnya singkong-singkong ini akan kita potong-potong ya teman-teman. Nah, ini bisa kita potong kecil-kecil membentuk dadu atau persegi 4. Nah, udah selesai kita potong. Sekarang saya akan menyiapkan bumbu halusnya. Nah, untuk bumbu halusnya pertama-tama di sini kita menggunakan 4 siung bawang putih. Kemudian saya gunakan sekitar 7-8 siung bawang merah ukuran kecil. Tidak lupa di sini saya menggunakan ketumbar dan juga ladaku. Nah, ini untuk ketumbar kita gunakan sekitar setengah sendok makan. Kemudian untuk lada sedikit aja, sekitar setengah sendok teh. Selanjutnya keempat bahan ini akan kita haluskan ya teman-teman. Bisa kita ulek, kita tumbuk, atau kita blender. Nah, jika udah seperti ini udah cukup ya. Jadi nggak usah sampai terlalu halus. Kemudian di sini saya juga menggunakan daun seledri.
Nah, untuk daun seledri ini akan kita potong-potong kecil ya. Oke, ini udah selesai semua ya teman-teman. Sekarang siap untuk kita masak. Nah, pertama-tama saya akan menumis dulu bumbu halusnya yang tadi udah kita halusin. Ini udah harum bau bumbunya, langsung kita masukin aja ya singkong yang udah kita potong-potong tadi. Nah, ini harus kita gauli agar semua bumbunya menyatu dengan potongan-potongan singkong. Kembali ya teman-teman agar semuanya rata. Kemudian saya menggunakan penyedap rasa. Di sini saya menggunakan masako dan juga kaldu alami. Teman-teman boleh menggunakan penyedap rasa merek apa aja ya, sesuai selera. Nah, ini kita aduk lagi atau kita satuin lagi agar rasanya menyatu. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi masaknya nggak perlu lama karena pada dasarnya singkongnya tuh udah mateng. Tinggal untuk menyatukan bumbu dan juga daun seledri. Nah, ini ya tampilannya. Sekarang kita matikan api kompornya dan siap ke proses selanjutnya. Di sini saya menggunakan 400 gram tepung terigu untuk membuat kulit. Tepung terigunya bebas merek apa aja. Kemudian saya tambahkan 2 sendok mentega yang udah saya cairin. Nah, kita satuin aja ya langsung. Kemudian kita aduk rata ya teman-teman. Nah, kita boleh menggunakan tangan agar lebih enak proses mengulennya. Kemudian saya menggunakan 200 cc air putih. Langsung kita tuangin aja. Sambil kita uleni ya, airnya kita masukin sedikit demi sedikit sambil kita uleni. Nah, ini udah selesai. Tepungnya udah kita uleni. Sekarang kita akan proses pencetakan. Di sini saya menggunakan talenan sebagai alasnya. Nah, kita taburi dulu dengan tepung agar talenannya nanti nggak lengket dengan adonan. Kita ambil sebagian adonannya, kita pipihkan dulu. Nah, kemudian akan kita pakai penggilas. Jangan lupa penggilasnya juga kita kasih tepung ya, agar tidak lengket di adonan. Nah, ini langsung kita pipihkan ya adonannya. Nah, ini kalau terlalu lebar boleh kita bagi dua adonan. Nah, sebagian adonannya kita simpan dulu. Untuk adonan yang sebagiannya ini kita simpan dulu, kita tepikan. Kemudian kita akan pipihkan lagi adonan yang sebelahnya itu. Nah, untuk ketebalannya cukup ya segini. Sekarang kita akan mencetaknya. Di sini saya menggunakan gelas untuk mencetak. Gelasnya kita celupin dulu di dalam tepung agar nanti ketika kita cetak nggak melekat. Nah, seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Sebelum kita simpan, kita taburi dulu dengan tepung karena akan kita timpa agar tidak saling melekat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita simpan dalam wadah. Nah, wadahnya juga udah kita taburi dengan tepung. Tidak lupa wadahnya ini harus memiliki tutup. Jadi, kulitnya ini harus kita tutup agar tidak terkena angin. Karena kalau terkena angin dia akan menjadi keras. Oke, saya akan lanjut ya teman-teman. Untuk bahan adonan berikutnya saya akan bikin kulitnya semuanya. Nah, ini ya teman-teman hasilnya untuk isian singkong yang udah kita tumis. Baunya harum banget. Kemudian ini kulit. Jadi 400 gram tepung itu jadinya 30 lembar kulit ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai pengisian ya. Kita ambil aja satu lembarnya. Kemudian kita boleh pipihkan untuk melebarkannya.
Nah, kita isi dengan 1 sendok aja. Nah, seperti ini. Kemudian bagian samping-sampingnya harus kita satukan ya, bagian kulit sampingnya. Nah, ini harus kita satukan ya, teman-teman. Kemudian bagian tengahnya tuh boleh kita agak pipihkan. Nah, seperti ini. Jadi agak kita tarik agar semakin memanjang bagian sampingnya itu. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita akan mulai melipatnya. Jadi, seperti ini. Jari telunjuk itu menekan dan menarik bagian ujungnya, kemudian ibu jari yang akan melipatnya seperti ini. Jadi tekniknya itu mudah sebenarnya, tekan, lipat, tekan, lipat, tekan, lipat, seperti itu. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, jadi bagus ya. Tinggal kita rapiin aja agar bentuknya semakin bagus. Nah, seperti ini. Oke, saya akan lanjut ke yang lainnya ya teman-teman. Jadi 1 kilo singkong bisa jadi 40 pastel ya, seperti ini. Oke, setelah ini akan kita goreng dulu ya pastelnya. Nah, kita langsung masukin aja. Di sini saya menggunakan api sedang. Dan harus sering kita bolak-balik juga agar tidak ada bagian yang hangus. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Kita goreng, akan kita sisihkan dulu. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang belum kita goreng bisa kita packingin, masukin plastik atau dalam wadah yang tertutup, simpan di freezer, kita bekuin, bisa awet insya Allah sampai 1 minggu. Kemudian ini yang udah kita goreng bisa tinggal kita bikinin saus atau sambalnya. Udah enak banget, bisa untuk kita jualan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe channel ini dan like video ini. Salam dari saya, Nada Rafika TV. Assalamualaikum.